Bismillahirrahmanirrahim. Faqama Utbatu ila ashabihi faqala ba'duhum li ba'din nahlifu billahi laqad ja'akum Abul Walid bighairil wajhi alladhi zahaba bihi. Falamma jalasa ilaihim qalu ma wara'aka ya Abal Walid. Qala wara'i anni qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qattu wallahi ma huwa bisy'ri wala bisihri wala al-kahanati. Ya ma'syara Quraisyin ati'uni waj'aluha bi qallu baina hadzal rajuli wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu fa wallahi la yakunanna liqawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azimun fa in tusibahu al-'arabu faqad kufitumuhu bighairikum wa iyadhhar 'ala al-'arabi famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum wa kuntum as'adan nasi bihi. Qalu saharaka wallahi ya Abal Walid bilisanihi. Qala hadha ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Lalu bangkit Utbah setelah mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Utbah bangkit kepada kawan-kawannya, berkata sebagian mereka kepada sebagian, kita bersumpah demi Allah, sungguh datang akan kalian oleh Abul Walid bukan dengan wajah yang tadi dia pergi. Maksudnya nih, raut wajah Utbah ini pina lain pada waktunya tulak tadi. Maka manakala duduk Utbah itu kepada mereka, mereka berkata, apa di belakangmu, hai Abul Walid? Qala, kata Abul Walid, di belakang, bahwa aku sesungguhnya telah mendengar perkataan yang demi Allah belum pernah aku dengar seumpama itu selama ini. Demi Allah, perkataan itu bukan syair dan bukan sihir dan bukan mantra atau ramalan. Wahai sekalian Quraisy, taatilah aku, jadikanlah akannya itu padaku. Biarkan antara lelaki ini dan antara ajaran yang dia padanya jauhilah dia. Demi Allah, sesungguhnya bagi perkataan yang tadi aku dengar itu berita yang besar. Maka jika menghabisinya oleh bangsa Arab
maka sungguh kalian tercukupi darinya dengan selain kalian. Dan jika Muhammad yang menang atas bangsa Arab, maka kekuasaannya pun merupakan kekuasaan kalian, kemuliaannya pun merupakan kemuliaan kalian, dan adalah kalian seberuntung-beruntung manusia sebabnya. Kata kafir Quraisy kepada Utbah, engkau telah disihir demi Allah, hai Abul Walid, dengan lidahnya. Lalu Abul Walid menjawab lagi, ada ra'yi fi, ini sekedar pemikiranku padanya, terhadapnya. Maka perbuatlah apa yang nampak bagi kalian. Model kayak ialah anehnya kita itu. Model kayak setengah terpengaruh sudah. Tadi Utbah tadi. Katakan aja kan sudah ya. Katakan aja sudah. Mau kada menerima kada itu ya. Cuma dihalang-halangi jangan. Bila ada negara lain, bangsa Arab lain yang menghabisinya, nah ya kita kada perlu kita susah, kita berpayah tangan untuk menghabisinya, jadi aja sudah. Tapi bila sebaliknya Muhammad yang menaklukkan bangsa Arab, negara-negara Arab sekitaran kita, maka sebenarnya kemenangan dan kekuasaan Muhammad juga kekuasaan kita, karena kita satu bangsa dengannya, satu daerah dengannya, satu kediaman dengannya. Kemuliaannya dan kebanggaannya pun menjadi kebanggaan kita. Nah, itu tak aneh komentar Utbah setelah mendengar Al-Quran langsung dari mulut Nabi. Jadi model kayak setengah terpengaruh. Artinya mungkin kadang menerima tuh ya kadai, cuma jangan menghalang-halangi. Laqad zanna Abul Walidi fi badi'il amri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalu ma ya'riduhu alaihi min malin wa jahin wa mulkin fa awhara lahu isti'dada Quraisyin limanhihi kullama yabghi ala alla yata'arrada lidinihim wala yad'uhum ila tarki ibadatil asnam. Zanna dzalika anna al-insana wala siyama al-faqirul muhtaj yatama'u fil mali wa tagirruhu ubahatul mulki fayatashabbabu bihima wa yas'a ilaihima. Sesungguhnya telah menyangka oleh Abul Walid pada pertama kali bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima yang dia tawarkan berupa harta, pangkat, kekuasaan. Lalu dia nampakkan kepada Nabi kesediaan Quraisy untuk memberinya akan setiap yang dia cari. Asalkan, itu maknanya asalkan tidak menyinggung-nyinggung agama mereka.
tidak lagi mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Nah, itu persyaratannya. Orang kafir Quraisy bersedia asalkan Nabi tidak lagi menyambati agama kafir Quraisy. Asalkan Nabi kada lagi membawai untuk meninggalkan penyembahan berhala. Itulah kenapa jadi Abul Walid ini ada dugaan kuat Nabi akan menerima, menyangka ia demikian karena bahwasanya manusia itu, apalagi orang yang fakir, yang berkebutuhan, sangat menginginkan ia pada harta. Dan menggodanya kemegahan menjadi raja. Sehingga ia bergantung dengannya dan mencari-cari kepadanya. Orang miskin itu kan ketika ditawarkan sesuatu, saat-saat dia sangat memerlukan, itu pada umumnya tergoda. Tergoda. Lalu mau menerima. Coblos ini ya 100.000 ya. Mencalok kantong lagi karing-karingnya. Mencalok kantong lagi karing-karingnya nih. Padahal kalaunya positif pikirannya ke depan, ketika kita memilih, maka kesudahannya 5 tahun. Masa kita mau memberikan suara kita hanya dengan 100.000, yang sebenarnya kita sudah punya pilihan di awal siapa yang akan kita pilih, lalu berubah pilihan kita gara-gara duit 100.000. Biar Nabi itu khudil ata'an, ambil pemberian itu selama pemberian itu pemberian murni yang tidak ada tukar menukar. Munnya dibari hokone membari asal ini. Nah, itu karena kada murni pemberian. Kalau murni pemberian ambil aja. Kada murni jangan diambil. Kita lanjutkan. Wa yas'a ilaihi ma wajada lis-sa'i sabila, yang dia dapat untuk mengupayakannya akan jalan. Walau kana Abul Walidi 'arada dzalika kullahu aw ba'dahu ala ghairi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lagtabata bihi wattafaqa ma'a Quraisyin fil hal wa araha nafsahu wa ashabahu minal ina'i wal ida'i wat ta'dibi wat tahdidi bil qatli fi kulli waqti. Andaikan Abul Walid ini dia tawarkan itu semua atau sebagiannya kepada selain Nabi, seandainya nih yang ditawarkan ini lain Nabi, lagtabata, niscaya senang dengan itu dan sepakat bersama kafir Quraisy.
saat itu juga. Jadi itu situ sini, dan dia lapangkan dirinya, sahabat-sahabatnya dari kesusahan, gangguan, siksaan, ancaman, pembunuhan di setiap waktu. Itu kalau bukan nabi, ya, kalau bukan nabi, ya kan. Tapi ini nabi, nah lain ceritanya. Nah maka kalau kita melihat ini, karena alasan kita punya idola selain daripada Nabi Muhammad. Kalau lain daripada Nabi Muhammad itu bisa mengalami perubahan. Nabi Muhammad ini pendiriannya kuat. Orang yang mengidolakan Nabi Muhammad kada pernah dikecewakan. Tapi kalau orang mengidolakan selain Nabi Muhammad, bisa aja kecewa. Kenapa jadilah? Kenapa? Walakin Nabi, wallahu subhanahu wa ta'ala